Hai, selamat datang di episode kali ini. Kira-kira episode kali ini kita mau tampilin apa sih? Sepertinya hari ini bintang tamunya seru-seru banget ya. Cantik-cantik dan juga tampan nih. Nah, kalian pasti penasaran dong kita mau ngobrolin apa? Makanya tetap bersama kami di Ruang Cerita. Kan ruang tunggu, apalagi buat dia yang gak pasti. Bukan di sini deh tempatnya. Selamat datang di Ruang Cerita hari ini. Aku Najma dan tentunya aku tidak sendirian karena aku bakal ditemani oleh 4 teman-teman aku yang pastinya seru-seru banget, yang bakal ngobrolin soal melestarikan budaya lokal lewat sekolah. Nah, tapi uniknya nih, cuma aku yang menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan teman-temanku yang lain masih menggunakan kurikulum sebelumnya ya? Iya, betul. Nah, iya, jadi hari ini kita mau ngobrolin soal seberapa penting sih sekolah ngajarin budaya lokal. Yuk, kita langsung kenalan aja sama teman-teman diskusi kita hari ini. Boleh kamu dulu? Boleh. Hai, aku Nabila. Aku senang banget bisa diundang ke podcast Ruang Cerita hari ini. Sebelumnya aku makasih banget buat Najma yang udah ngundang aku ke sini. Makasih Najma. Sama. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Dini. Nah, sebelumnya tuh aku mau terima kasih banget sama Najma yang udah memberi kesempatan kepada aku untuk hadir di podcast kali ini. Salam kenal semuanya. Aku Gifari. Aku penasaran sih kurikulum Merdeka tuh kayak gimana. Nanti kita bahas setelah ini ya. Dan aku Zahra. Dulu aku sempat mikir kalau pelajaran budaya tuh cuma bonus doang gitu, kayak datang, duduk, habis itu pulang. Tapi makin kesini aku jadi mikir, kok kayaknya penting juga ya. Iya dong, pasti penting dong budaya lokal itu. Nah, tadi Gifari sempat nanya soal kurikulum Merdeka. Jadi aku mau cerita sedikit nih soal pengalaman pribadi aku. Jadi kurikulum Merdeka itu ciri khasnya adanya proyek penguatan profil Pancasila. Proyek ini tuh semacam kegiatan besar yang membuat siswa-siswinya tuh melihat gitu nilai dari gotong royong, kemandirian, dan kearifan lokal. Waktu itu di sekolah aku, yang angkatan aku, ini juga diituinnya per angkatan ya. Jadi kalau misalkan angkatan atas lagi ngituin budaya lokal, maka yang lainnya itu temanya beda gitu. Ada yang kewirausahaan, ada yang demokrasi gitu dan lain sebagainya. Dan waktu itu angkatan aku itu budaya lokal. Jadi kita disuruh pilih 2 tarian dari Banten, tari Katuraning sama Rampak Bedug. Nah, waktu itu seru sih karena menurut aku kurikulum Merdeka itu asik gitu, karena kan kita juga pasti pernah kan disuruh nari kayak gitu kan ya. Tapi kan itu juga bebas, nggak perlu dari Banten. Nah, yang uniknya di sini itu satu angkatan gitu belajar tarian Banten. Jadi kita tuh belajar bareng-bareng. Kalau misalkan pagi-pagi, siang, sore udah nggak asing lagi kalau misalkan di sekolah tuh ada musik tarian gitu. Karena emang sehari-harinya kita latihan nari gitu. Nanti setelah kita nari itu juga bakal dipentasin. Terus tariannya ini, baik jurusan yang mayoritasnya laki-laki, kan aku SMK ya, jadi ada jurusan yang memang mayoritasnya kebanyakan laki-laki, kebanyakan perempuan, atau balance, itu kita semua tetap belajar gitu. Nggak yang laki-laki nggak mau nari gitu, enggak. Karena di sini juga kan ada penilaian gitu kan ya. Nah, terus nanti setelah dipentaskan, walaupun kita nggak ikut tampil gitu kan ya, tapi kita juga masih bisa ikut tari tuh di samping-samping, karena kan kita juga semua hafal kan ya tariannya gitu. Itu sih yang seru, dan itu juga sampai saat ini masih membekas gitu. Jadi kalau misalkan sekarang ngedenger musik-musik tari Katuraning sama Rampak Bedug, wah itu mah udah nggak asing lagi di telinga gitu. Gitu sih. Jadi kurikulum Merdeka itu menurut aku belajarnya tuh bikin kita jadi lebih menyenangkan ya, kalau aku rasa sih gitu. Kalau dari kalian sendiri sekolahnya gimana ngituin budaya lokalnya?
Nah, kalau aku kan dulu di pondok pesantren ya. Oh, kamu pesantren di Iya. mana? Di Darko, Darul Oh, dari Kolam. kolam yang Tangerang itu ya? Iya. Hmm. Nah, ada juga kegiatan yang mirip-mirip kayak gitulah. Ya. Namanya itu Malam Seni Santri. Hmm. Malam Seni Santri ini acara tahunan. Itu diadainnya malam gitu. Iya, malam-malam. Habis sholat Isya. Beda banget ya. Kalau yang lain tuh biasanya pagi-pagi atau siang. Iya. Ini malam hari loh. Nah, acara ini tuh diadainnya tahunan ya. Mhm. Dan ini pure dari kita santrinya yang buat susunan acara. Oh, gitu. Terus panitianya, kita juga patungan uang gitu buat ngadain acara ini. Terus santrinya bebas ya, bebas menyalurkan bakat, menyalurkan kreativitasnya. Ada yang main drama, nyanyi, nari. Tapi kalau buat yang ngurusin kayak jadi panitia, terus iuran uangnya itu dari pengurusnya, pengurus angkatannya itu kelas 5. Oh, Kelas gitu. 5. Jadi Kelas 5 tuh berarti kelas berapa tuh? SMP atau SMA tuh? SMA kelas 2. Oh, SMA kelas Iya. Gitu. Jadi kita juga sebagai santrinya itu kalau ada acara ini tuh senang gitu karena kita bebas berekspresi tapi tetap dalam nuansa pondok gitu. Jadi ada hiburan juga ya, berarti gak bosan ya. gitu di Iya pondoknya ya. jadi gitu. Menarik. Kalau Gifari gimana? Aku kan kebetulan kan SMA negeri ya. Jadi kegiatannya itu kayak musiman doang. Jadi setahun sekali gitu kan. Nah, kalau di aku itu kegiatannya ada namanya Hari Kartini Day sama Hari RI gitu kan. Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi konsepnya di mana Hari Kartini itu murid-muridnya ada yang pakai batik sama kebaya gitu. Jadi nanti fashion show di lapangan gitu. Tapi batiknya tuh perlu yang kayak harus dari budaya lokal aja sih, kayak Banten gitu. Iya, jadi kayak khusus buat apa ya? Di Indonesia sih lebih tepatnya, bukan nggak cuma di Banten karena kan di sekolah aku tuh nggak cuma apa ya, anak-anak dari Banten aja, tapi ada Pulau Jawa dan semacamnya gitu. Terus juga kalau untuk kebayanya juga sama kayak di batik, nggak cuma buat apa ya, nggak cuma di Banten doang, lokalnya doang, tapi di seluruh Indonesia gitu. Terus untuk kalau yang kemerdekaan Indonesianya itu mungkin lebih ke nuansa merah putih kali ya. Kalau enggak, kita jadi pakai bajunya tuh kalau enggak pakai merah, kalau enggak pakai putih gitu. Tergantung dengan sesuai kesepakatan masing-masing gitu. Gitu sih. Terus ditambah lagi bendera merah putih gitu sih. Kalau buat diri sendiri tuh gimana tuh dulu di sekolah? Kalau aku juga sama SMA negeri. Jadi angkatan aku itu masih make kurikulum 13 dan angkatan bawah aku tuh baru make kurikulum Merdeka. Berarti adik tingkat kamu ya? Nah, jadi dulu tuh kayak belum ada acara-acara khusus atau kegiatan khusus yang berbau kebudayaan sih ya. Lebih kayak praktek aja, kayak ujian praktek buat kelulusan kelas 12 itu. Jadi kayak guru mapelnya itu kayak mau kayak nyuruh kalian praktek tari tradisional gitu. Jadi per kelas itu dibikin per kelompok, nanti mereka tuh nentuin tari apa aja. Tapi itu nggak cuma Banten doang, kayak tradisional semua seluruh Indonesia. Tuh nanti ditampilnya itu di tengah lapangan, itu nggak ditontonin seangkatan ataupun 3 angkatan itu nggak ditontonin, kayak ya udah per kelas nanti turun nampilin dinilai udah gitu. Jadi kayak belum ada pentas seni. iya belum ada acara khusus kayak gitu sih setelah aku gitu. Kalau Zara sendiri gimana tuh? Pengalaman dulu sih aku pernah jadi penari dadakan kan. Jadi waktu itu sekolah aku ngadain festival budaya yang dimana kebetulan kelas aku kebagian nari daerah. Parahnya aku yang ditunjuk buat maju. Awalnya sih aku ngerasa malu-malu, tapi dari situ penonton pada tepuk tangan. Wih, keren banget ya. Tapi narinya tuh bebas ya? Bebas. Bebas. Menarik banget ya. Jadi walaupun nggak pakai kurikulum Merdeka, sekolah kalian itu tetap ada ya nuansa-nuansa budayanya gitu yang dipelajari. Nah, sekarang pertanyaan penting nih.
menurut kalian budaya lokal itu penting gak sih dipelajari di sekolah? Kalau menurut pandangan aku tuh sangat penting karena kayak sekarang kan zamannya berubah banget nih. Kayak Iya, udah betul. zaman-zaman kebudayaan luar tuh udah masuk, udah mendominasi banget dibanding bener banget K-pop Jepang ataupun Barat. Itu udah mendominasi dan kebudayaan lokal tuh malah makin kayak tenggelam gitu ya. Mungkin sekarang anak muda juga lebih kenalnya tuh budaya luar dibandingkan budaya sendiri. Itulah kenapa pentingnya pendidikan itu harus menerapkan kebudayaan lokal tuh untuk kayak anak-anak muda tuh biar kayak tahu nih kebudayaan kita tuh beragam loh, unik dan banyak banget dan pastinya seru-seru gak sih gitu sih, sangat penting intinya. Menurutku juga penting, tapi cara penyampaiannya itu harus kekinian. Anak muda, kan anak muda zaman sekarang mah ya lebih suka belajar dari video, konten digital. Kalau dikasih teks, iya, yang media sosial gitu. Kalau dikasih textbook itu mereka kayak kelihatan kayak kurang menarik gitu, kurang tertarik gitu jadinya. Sekolah tuh menurut aku harus banget ngajarin budaya lokal. Kenapa? Karena bisa-bisa kita lebih hafal lirik lagu K-pop daripada rumah adat sendiri. Kebangetan gak sih? Kalau aku sih setuju sama kalian juga ya. Terus juga kalau diaplikasikan ke zaman sekarang itu bisa dibuat vlog gitu kan, vlog atau video kreatif. Nah itu jadi hasil-hasilnya itu nanti bakal dipublish sama sekolah masing-masing. Terus juga nggak cuma bakat talentanya siswa doang kan, jadi si sekolahnya juga makin terkenal gitu. Cukup sih deh aku. Iya, makanya kurikulum itu jangan sampai lepas dari zaman juga ya. Iya, Harus betul. ngikutin karena anak muda zaman sekarang maunya pelajaran itu yang bisa dibawa menyenangkan gitu kan ya. Walaupun memang budaya masa lalu gitu ya, tapi harus dibikin semenyenangkan mungkin lah agar kita-kita tuh yang mau belajar tuh bisa lebih asik Iya, gitu. tertarik Iya, gitu. tertarik ya. Sekarang kita udah jadi mahasiswa nih ya. Tapi kalau kalian dikasih kesempatan untuk ngasih saran mau ke pendidikan, ke komunitas, apa sih saran yang mau kalian sampein gitu? Saran dari aku khusus ke pendidikan ya, kayak misal entah SMA, SMP, SD maupun TK itu harus kayak apa ya, udah menanamkan kebudayaan lokal sedari kecil ya, biar kayak udah terlatih lah, kayak udah terbiasa kayak oh ternyata di Indonesia nih ada kayak gini gitu, jadi nggak kaget. Terus juga kan kemarin kita baru aja melihat gelar karya ya di kampus. Oh iya, di kampus kita tuh ada guys yang namanya gelar karya. Jadi gelar karya tuh kayak ngasih tahu kebudayaan di Banten tuh ada apa aja sih. Bener. Ada golok waktu itu. Iya, Terus ada apa aja sih kalian boleh dong di Tempat beduk sih aku tadi lihat pas itu lihatnya iya. Itu mungkin bisa diterapkan di di sekolah-sekolah gitu ya. Nah, kebetulan karena sekolah aku udah mulai menerapkan kurikulum merdeka, jadi kemarin juga baru menyelenggarakan gelar karya juga. Jadi di lapangan itu kayak dipenuhi batik-batik buatan siswa sih kayaknya ya. Terus juga per kelas siswa-siswa itu menampilkan tari-tari tradisional gitu sih. Itu udah mulai berkembang lah ya, mulai apa ya? Menampilkan atau melestarikan kebudayaan lokal gitu. Tapi kamu nanya gak sih ke adik kelas kamu gitu gimana gitu gelar karya? Pas itu aku pernah nanya kayak gimana sih rasanya udah mulai berubah nih kurikulumnya. Terus kata dia ada yang bilang seru sih seru, ada yang bilang kayak capek kak gitu. Oh iya sih betul, bener guys. Emang kurikulum merdeka tuh memang capek, tapi pengalamannya tuh sampai sekarang ya, aku tuh masih kerasa gitu, seru gitu. Kalau siapa nih mau yang itu? Aku setuju banget ya tadi yang kata Dini. Harusnya tuh di sekolah atau di kampus gitu, dosennya itu dosen atau gurunya itu bisa menyelenggarakan kegiatan atau lomba budaya itu sesering mungkin gitu. Jangan diselenggarakan itu secara tahunan, biar siswa atau mahasiswanya itu terbiasa gitu akan adanya kegiatan budaya gitu. Kayak biar jadi ibaratnya asupan sehari-hari gitu jadinya ya. Bener banget. Tapi kalau dilihat-lihat ya sekarang kalau diperhatiin di kampus kita tuh sering banget tahu ngadain budaya ya. Iya, budaya gitu. Betul. Udah mulai bagus ya berarti kampus. Iya. Nah, mulai berkembang lah untuk melestarikan kebudayaan lokal ini. Kalau menurut aku budaya lokal tuh
jangan cuma buat dipelajari, tapi juga dibanggain. Jadi ayo kita jadi generasi yang gak cuma tahu tren TikTok, tapi juga ngerti makna batik. Kata-kata hari ini. Kalau aku pribadi sih lebih ke jam muatan sekolahnya aja sih, mungkin ditambahin gitu. Nah, jadi kan nggak cuma untuk teorinya doang, tapi lebih ke prakteknya juga harus dilakukan gitu. Wah, semua idenya tuh udah keren-keren banget ya. Mau pakai kurikulum Merdeka atau pakai kurikulum sebelumnya pun asik-asik gitu ya cara pembelajarannya. Jadi teman-teman, kita udah ngobrolin banyak ya soal budaya, terus tentang apa aja sih kebudayaan yang ada di sekolah-sekolahnya, ada di pesantren ya kan ya. Iya benar. Tapi kebudayaannya tetap ada gitu loh. Itu yang penting ya. Jadi anak muda zaman sekarang juga penting buat mengetahui kebudayaannya gitu ya. Satu hal yang aku pelajari hari ini, meskipun kurikulumnya beda tapi tujuannya sama, yaitu untuk melahirkan generasi yang paham akan budayanya. Jangan sampai generasi kita paham akan teknologi tapi buta dengan budayanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani ngobrol-ngobrol soal budaya hari ini. Dan buat teman-teman yang masih kurang tahu nih budaya di kita tuh sebenarnya ada apa aja sih? Pasti banyak banget. Dan zaman sekarang itu udah mudah banget ya buat kita dapetin akses tahu kebudayaan itu apa aja Di gitu. internet kalian bisa searching. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah.